5, 4, 3, 2, 1, and close the door. Halo semua, selamat datang di podcast kami. Kali ini saya atas nama Richard Chandra bersama dengan Felicia Britney dan Jonathan Bong. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar dari mereka berdua. Untuk Jonathan Bong, gimana kabar Anda? Kabar saya baik. Bagaimana kabar Richard? Ya, terima kasih kabar saya juga baik. Gimana untuk Felicia Britney? Baik, sangat baik. Oke, kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin agak sedikit sensitif. Akan tetapi, alasan kami kenapa akhirnya mengangkat topik ini adalah karena akhir-akhir ini kami merasa ikut prihatin dengan apa yang terjadi di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Oke, sebelum kita lanjut ke topik, saya ingin menanyakan kepada kalian berdua, yaitu tentang toleransi di luar Indonesia, khususnya toleransi antaragama. Untuk Jonathan Bong, gimana toleransi antaragama di negara Malaysia? Sementara kelompok etnis mayoritas di negara ini adalah Melayu. Juga dikenal sebagai Bumi Putra, berarti itu pribumi. Hampir 25% dari populasinya adalah Tionghoa. Sementara India Malaysia, kebanyakan dari negara bagian Tamil, Nadu, di India Selatan, berjumlah sekitaran 8%. Sementara Malaysia umumnya tetap di bawah radar, dibayangi oleh tetangga-tetangganya yang mewah, pusat komersial, Singapura, dan surga turis Thailand. Ini adalah salah satu negara yang paling ramah dan toleran di kawasan Asia Tenggara. Di negara itu, 3 komunitas etnis utamanya tetap hidup dalam harmoni untuk sebagian besar waktu, beberapa dekade. Oke, untuk Felicia Britney, gimana toleransi agama di negara Amerika? Untuk mayoritas penduduk di Amerika, memeluk agama Kristen dengan persentase 78,4% dari jumlah penduduk. Selebihnya terdapat agama Hindu, Yahudi, Islam, Buddha, Ortodoks, Mormon, kepercayaan Yehova, serta beberapa agama lainnya. Namun, pluralisme bukan tentang penghapusan perbedaan, melainkan upaya merekatkan perbedaan dalam suatu dialog. Vitalitas dari agama di Amerika semakin meningkat. Ketika pemeluk agama yang berbeda berkumpul, saling bertukar informasi, atau berbagai perayaan hari besar. Kelompok-kelompok agama tersebut katanya bekerjasama pula dengan pemerintah dan partner swasta untuk membantu orang-orang di seluruh dunia. Bahkan, menurut Berkana, para remaja dan profesional muda dari latar belakang agama yang berbeda-beda seringkali bekerjasama dalam suatu proyek, sukarelawan, dan kegiatan lainnya untuk meningkatkan pengertian bersama. Oke, sekarang mari kita balik ke topik. Mungkin di antara teman-teman sekalian banyak yang sudah mendengar, membaca, atau menonton video di YouTube, koran, ataupun TV tentang bentrok yang disebabkan oleh berbagai konflik atau masalah. Salah satunya adalah masalah perbedaan agama. Benar sekali, dan saya pribadi pun sebenarnya sangat prihatin melihat fenomena semacam ini. Apalagi dasar ideologi bangsa kita adalah Pancasila, di mana seharusnya perbedaan semacam ini bukanlah alasan bagi kita untuk rusuh dan memusuhi orang lain. Sesama penduduk Indonesia, bukankah kita selalu diajarkan salah satu semboyan bangsa kita, berbeda-beda tapi tetap satu, yang apabila diartikan bahwa meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam ras dan suku bangsa serta agama, bukan berarti harus pecah belah, akan tetapi tetap menjadi satu bangsa Indonesia dengan menghormati perbedaan yang ada. Dengan adanya internet dan smartphone saat ini, apalagi didukung oleh perkembangan sosial media, maka akan sangat mudah bagi siapapun untuk menyebarkan informasi secara viral ke seluruh negara, bahkan dunia. Sayangnya, bagi sebagian oknum, hal ini bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan berita bohong ataupun hoax, dan juga komentar negatif akan suatu kelompok bisa disebut dengan hate comment. Yap, betul sekali. Ini mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, ataupun misal masih ada yang suka bermain Facebook. Gampang sekali bagi kita untuk menyebar hoax ataupun hate comment tentang hal apapun. Termasuk hal-hal yang berbau rasis terhadap keyakinan seseorang.
Meskipun pemerintah sudah berupaya mencegah dengan membuat undang-undang yang mengatur tingkah laku rakyat Indonesia, salah satunya dalam bersosial media, tetap saja tidak sedikit kita temukan postingan-postingan negatif tentang aliran kepercayaan tertentu. Saya terkadang heran, maunya apa sebenarnya orang-orang semacam ini? Pastinya sih mau mecah-mecah bangsa kita. Dan sepertinya orang-orang semacam ini paling suka juga jika melihat orang lain pada berantem karena hal macam sepele seperti ini. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu dengan apa yang terjadi di Afghanistan dan Myanmar. Bahkan di tahun 2022 ini, negara-negara tersebut masih dilanda perang. Salah satu pemicu konflik yaitu masalah agama dan kediktatoran sebuah kelompok. Negara-negara tersebut tidak bisa menghormati perbedaan yang ada. Bukan hanya masalah agama, prinsip politik, akan tetapi juga perbedaan gender pria dan wanita. Bukankah akan sangat miris apabila hal demikian terjadi di negara kita ini? Coba teman-teman bayangkan negara kita rusuh karena suatu kelompok masyarakat ingin sepenuhnya berkuasa dan tidak bisa mentoleransi perbedaan yang ada. Bisa-bisa apa yang kita alami di tahun 1998 bisa terulang kembali. Amit-amit ya, bagi teman-teman yang belum tahu apa yang terjadi tahun 1998, mungkin bisa Google untuk lebih detailnya. Tapi intinya, pada tahun itu, Indonesia sudah seperti neraka, kerusuhan di mana-mana, korban jiwa, dan materi sudah tidak terhitung. Jumlah akibat penjarahan dan pembunuhan atas dasar perbedaan etnis dan agama yang ditunggangi oleh kepentingan politik kelompok tertentu. Kalau teman-teman Google video, cerita, ataupun gambar-gambar tentang apa yang terjadi tahun 1998, mungkin bakal tidak bisa tidur atau makan. Saya sendiri bayangin aja sudah ngeri. Mungkin bahkan di antara teman-teman sekalian masih punya saudara seperti tante, om, ataupun kakek nenek yang bahkan mengalami sendiri peristiwa pada saat waktu itu. Kalian bisa tanya ke mereka sebagai saksi hidup kejadian waktu itu. Pastinya tidak ada dari kita yang ingin kejadian di tahun 1998 terulang kembali. Biarlah kejadian tersebut menjadi bagian dari sejarah kelam bangsa Indonesia yang mudah-mudahan tidak terulang kembali. Akan tetapi, misal head comment tentang keyakinan orang lain terus kita biarkan, tidak menutup kemungkinan hal mengerikan tersebut akan terulang lagi. Benar juga, misal kita ingat-ingat kembali, FBI adalah salah satu organisasi agama yang sekarang sudah dinyatakan terlarang oleh pemerintah Indonesia. Bisa saja menjadi salah satu kelompok masyarakat yang bisa memicu kesatuan bangsa kita. Kita menyebutkan FPI bukan berarti kita tidak menghormati umat Islam di Indonesia. Kita semua sangat menghormati semua umat beragama Indonesia, termasuk saudara-saudara kami umat Islam. Dan saya yakin FPI bukanlah cerminan dari ajaran Islam yang baik. Benar sekali. Alasan kita menyebutkan FPI karena beberapa waktu yang lalu mereka gencar mengatasnamakan agama Islam dengan menjelek-jelekan agama lain dan bahkan figur nasional yang lain. Sayangnya organisasi semacam FPI bukanlah salah satu organisasi yang mengatasnamakan agama demi kepentingan sebuah golongan dan bisa mengancam persatuan bangsa ini. Oleh karena itu, melalui podcast ini, kami juga ingin kalian menyampaikan ke teman-teman semuanya untuk selalu berhati-hati akan ujaran-ujaran kebencian dan bahkan beberapa juga mungkin menyebarkan fitnah. Tanpa kita sadari, dampak dari fitnah bisa sangat besar, yaitu bisa orangnya tersebut kena mental atau konflik antar umat beragama. Lagian bukannya akan sangat damai apabila antar bangsa Indonesia tidak masalah meluk agama apapun. Bisa hidup dengan rukun
dan berdampingan dan bisa saling menghormati perbedaan yang ada. Dengan begitu, persatuan yang ada bisa dipertahankan atau bahkan semakin dieratkan. Seperti yang selalu kita pelajari di sekolah tentang indahnya toleransi. Benar sekali, bukan hanya indah, tapi toleransi juga bermanfaat ketika kita diharuskan untuk bekerja sama ketika sedang menghadapi masalah. Seperti saat ini di mana dunia, termasuk Indonesia, sudah hampir 2 tahun berusaha mengatasi pandemi ini, yaitu pandemi COVID-19. Bisa seperti ini, persatuan sangat kita butuhkan untuk bisa sama-sama bahu-membahu dan saling membantu mengatasi setiap cobaan dan masalah akibat dari virus COVID-19 ini. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana beratnya pemerintah ketika mereka masih harus meluangkan waktu dan tenaga untuk memberantas musuh-musuh dalam selimut yang berusaha memecah-mecah persatuan negeri ini. Sementara masalah yang lebih penting seperti meningkatkan ekonomi nasional dan membantu tenaga medis dan upaya untuk menekan penyebaran virus ini. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita sama-sama membantu pemerintah dalam upaya mereka menjaga kerukunan antar umat beragama, supaya mereka tetap bisa fokus dalam menghadapi masalah nasional lainnya. Selain itu, dengan tetap saling menghargai perbedaan yang ada, maka konflik-konflik ataupun masalah yang lainnya juga bisa dicegah. Dan jangan mudah ikut tersulut dengan ujaran-ujaran kebencian ataupun hoax tentang kelompok keyakinan tertentu. Kronologi kerusuhan Mei 1998. 13 Mei 1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kyai Tapa dan Jalan S. Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus, hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat Jalan Layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atmajaya menggelar aksi duka cita bagi mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Ben Hill dan Semanggi, depan kampus Atmajaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata yang dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atmajaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah lapisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung.
Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penjarahan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Oke, sekian podcast dari kami. Kami undur diri dulu. Tetap jaga kesehatan badan, hati, dan pikiran. Sekian podcast dari kami. Terima kasih.